Shalom, damai di hati untuk kita semua umat Kristiani yang selalu dipenuhi oleh kasih dan kemuliaan dari Yesus Kristus, Tuhan yang selalu beserta kita. Bagaimana keadaan saudara-saudaraku sekalian saat ini? Pasti lagi berbahagia dalam kasih Yesus Kristus kan? Atau ada yang lagi bermuram hati karena pergumulan dari masalah yang sedang dihadapi saat ini? Banyak pergumulan yang sering kita temui dalam kehidupan kita. Bahkan ada beberapa dari kita yang mungkin sampai putus asa ketika menghadapi pergumulan tersebut, dan sering membuat kita mengeluh dan bertanya kepada Tuhan, "Kenapa masalah ini terjadi dalam kehidupan saya, Tuhan? Kenapa Engkau membiarkan pergumulan ini datang dalam diriku, Tuhan Yesus?" Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering kita ucapkan, seakan kita mempermasalahkan kepada Tuhan akan masalah yang sedang kita hadapi, seakan Tuhanlah yang membuat kita dalam masalah ini. Tetapi apa kita pernah bertanya dalam diri kita? Apa kita bertanya dalam hati kita, seberapa besarkah kita mencintai Tuhan Yesus Kristus? Seberapa besarkah keinginan hati kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus? Dan seberapa besarkah pengharapan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus? Karena kita sebagai umat Kristiani sering tidak sadar kalau kita mempunyai anak Allah bernama Yesus Kristus yang datang dari surga sebagai penerang dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 berfirman, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi, apalagi yang harus kita takutkan sebagai umat Kristiani yang percaya akan firman Tuhan ketika menghadapi cobaan dan pergumulan dalam hidup kita? Cukup kita hanya mengikuti dan menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus untuk mendapatkan terang dalam hidup. Pasti kita akan bertanya, bagaimana cara kita mengikuti Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa dekat dengan dirinya, sedangkan dia Tuhan yang mempunyai kedudukan tertinggi di surga? Sebenarnya, mengikuti dan dekat dengan Tuhan Yesus begitu sangatlah mudah. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menuliskan namanya dalam hati kita. Mencintai dirinya melebihi rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Dengan begitu, kita sudah dekat dan mengikuti dirinya. Imanlah yang kita perlukan untuk mencintai Tuhan Yesus. Ketika iman itu telah ada dalam hati kita, Tuhan Yesus akan selalu berada di dekat kita dan selalu menjamah dan menolong kita dari setiap pergumulan dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 27-28, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Itulah janji Tuhan Yesus kepada kita yang begitu percaya, mencintai, dan mengikutinya. Apalagi yang membuat kita harus berpikir untuk dekat dan mengikuti Tuhan Yesus dengan janji yang Dia sendiri katakan untuk umat yang mempercayainya. Mulai teguhkan iman kalian, saudara-saudaraku, dan berserulah dalam satu nama. Bermohonlah dalam satu nama, nama yang begitu agung, nama yang begitu berkuasa atas segalanya, yaitu Yesus Kristus. Dan yakinlah, setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi akan hilang dari dalam hidup kita, sehingga hanya akan tertinggal sukacita dalam kasih Yesus Kristus yang akan selalu hidup dalam diri kita sekarang dan selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, marilah kita berdoa. Doa Bapa kami yang selalu Tuhan Yesus ajarkan untuk seluruh umat yang mengikutinya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa di sorga, terpujilah Anak Allah yang datang menghapus dosa kita manusia, dan terpujilah Roh Kudus, penghibur yang selalu memberitakan akan kebenaran ajaran Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.